Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sally Triadida Armita dengan NIM 17202100094. Oke, hari ini kita akan mereview sebuah buku karangan Mardigu Wowi Prasantyo dengan judul Kebelet Kaya. Buku ini dieditori oleh Agustin Leoni dengan ISBN 9799051-657. Buku ini diterbitkan oleh PT Tangga Pustaka tahun 2009. Buku ini berisi 174 halaman dan biasa dijual di pasaran dengan harga sekitar Rp50.000. Kita mulai dari desain covernya. Jadi cover yang digunakan di buku ini cukup simpel dengan dasar dua warna yaitu putih dan merah yang didesain oleh Sagita Eka. Jadi pembawaan simpel dari covernya juga menurut saya menggambarkan isi dari buku itu. Jadi buku ini disusun dengan bahasa yang cukup casual, mudah dipahami, dan menggunakan sudut pandang orang pertama untuk menyampaikan pesan-pesannya. Lalu buku ini juga disusun secara runtut tiap babnya, jadi mudah dicerna oleh para pembacanya. Buku ini ditulis sebagai sebuah karya yang tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menyairkan sebuah pengetahuan tinggi yang akan menumbuh kembangkan rasa dalam diri agar menjadikan hidup penuh hikmah. Kisah-kisah inspiratif dalam buku ini akan mewujudkan impian seseorang entrepreneur menjadi sukses dan kaya yang syarat dengan nilai kesetiaan, kejujuran, dan kebenaran. Jadi buku ini itu konsepnya nggak membahas satu bisnis secara rinci, tapi seperti menggabungkan beberapa kisah dari pengarang, orang-orang terdekat pengarang, pelaku bisnis UMKM sampai pelaku bisnis yang sudah terkenal, yang sudah besar, dan kisah-kisahnya itu digabung menjadi satu di buku ini, disusun sesuai bab-bab yang diinginkan oleh pengarang. Nah, cara pengarang menyampaikan idenya adalah dengan menyampaikan cerita ke dalam 12 bab. Jadi, di dalam 12 bab itu terdiri dari beberapa subbab yang tiap subbabnya memiliki kisahnya sendiri. Jadi di setiap subbab disediakan kisah yang sesuai dengan judul pada subbab tersebut. Untuk gambaran singkatnya, 12 bab itu adalah yang pertama, bagaimana memulainya. Yang kedua, bagaimana menjadi entrepreneur. Yang ketiga, bagaimana membidik pasar. Yang keempat, hati seorang entrepreneur, kemudian pola pikir entrepreneur, tugas entrepreneur, zero prinsip entrepreneur, berbisnis tanpa uang, darah entrepreneur, aturan main entrepreneur, budaya entrepreneur, sampai sikap entrepreneur. Seperti yang saya sampaikan tadi, buku ini terdiri dari banyak kisah-kisah. Jadi total kisah yang ada diceritakan dalam buku ini itu sampai 71 kisah. Nah, di sana itu kisahnya memang kisah-kisah yang relevan, yang bisa dicerna dengan baik bagi para pembacanya, memotivasi juga. Dan banyak kata motivasi dan kisah-kisah yang menurut saya ngena gitu setelah membaca buku ini. Di sana juga ada kata favorit saya, itu yang just do it. Jadi lakuin aja gitu. Untuk berbisnis yang perlu pertama kita lakukan kan melakukannya. Jadi ide tersusun seperti apapun, serapi apapun, kalau kita nggak melakukannya, tentu saja bisnis itu tidak akan jalan. Nah, itu pesan yang ingin disampaikan penulis melalui kata tersebut. Terus ada kata lain yang menurut saya menarik perhatian. Jadi jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Misalnya kita menaruh telur dalam satu keranjang. Kalau keranjang itu jatuh, maka kita sudah tidak punya lagi persediaan telur. Semua telur kita akan rusak. Tapi kalau berbeda halnya kalau kita menaruhnya ke dalam 2, 3, atau 4 keranjang, saat satu jatuh, tentunya keranjang-keranjang yang lain masih bisa kita gunakan sebagai pegangan. Itu maksudnya, kalau kita berinvestasi, alangkah baiknya jangan berinvestasi dalam satu tempat. Dalam pandangan penulis, berinvestasi dalam bisnis itu sangat penting. Nah, tapi investasi yang baik adalah investasi yang tidak hanya dipegangkan atau diserahkan pada satu sektor. Jadi kita harus memiliki beberapa sektor yang kita jadikan pegangan supaya saat ada salah satu sektor yang jatuh,
maka sektor-sektor lain akan bisa menjadi penumpu untuk sektor yang jatuh itu tadi untuk berkembang. Kemudian dari 71 kisah yang diceritakan dalam buku ini, ada halaman yang menarik perhatian saya, yaitu di halaman 12. Penulis memberikan judul untuk kisah ini yaitu Kemenangan Itu Umpan Balik dari Keuletan. Jadi penulis menceritakan, bukan kisah penulis, tapi kisah rekannya dalam membangun bisnis mall. Jadi rekannya itu dari Tionghoa, dia ingin membangun bisnis mall tapi dia tidak punya cukup modal uang. Nah, yang saya tangkap dari buku ini, penulis berulang kali menerapkan atau mendoktrin pikiran dari pembacanya untuk berpikir bahwa modal itu tidak uang saja, skill, relasi, dan kemampuan komunikasi, kemampuan mempengaruhi itu juga termasuk ke dalam skill yang bisa digunakan dalam berbisnis. Seperti yang dilakukan oleh rekan penulis ini tadi. Jadi dia ingin membangun mall tapi nggak punya modal, tapi dia punya teman, punya relasi dan kemampuan untuk menggambarkan bisnis yang ingin dia geluti dengan baik sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya ke mall. Jadi benar-benar kiosnya itu terjual 100%. Nah, itu yang namanya modal skill. Itu untuk mempengaruhi investor itu juga termasuk modal. Nah, sampai di akhirnya buku ini menarik. Apa ya? Karena tidak menggunakan bahasa yang terlalu baku, jadi bisa diterima dengan baik. Terus ringan bahasanya. Kalau disuruh nilai dari 5 bintang, saya kasih bintang 4. Kalau menurut saya buku ini recommended banget, apalagi untuk orang-orang yang baru merintis usaha atau orang-orang yang sudah memiliki konsep usaha tapi tidak segera dijalankan. Karena kayak buku ini kebanyakan kisahnya itu memotivasi kita untuk lakuin aja. Jadi kita belajar sambil menjalankan bisnis. Nah, itu yang ingin disampaikan dari buku ini. Kalau menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan dari buku ini. Buku yang keren, menarik, patut untuk dibaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.